Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Menemani malam hari di malam minggu ini, saya akan lanjutkan cerita dari Sentot Man yang berjudul Tanah Sesar Mayit. Ini saya masih bingung sih sebenarnya, sesar mayitnya itu di mana? Karena nggak kelar-kelar juga nih. Dan mudah-mudahan teman-teman masih bersabar ya untuk mantengin terus cerita Sentot kali ini. Ya sudah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak kelanjutan ceritanya. Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Teman-teman, iklan dulu ya. Bagi teman-teman yang belum kebagian atau mau nambah koleksi merchandise Ada Apa Gerangan, kali ini kita buka pre-order lagi nih. Ada kaos dan hoodie-nya. Untuk kaos ada dua desain, edisi Sentot Man dan bukan pendakian biasa. Sementara kalau hoodie hanya ada edisi Sentot Man. Desain kali ini lebih sangar ya, udah nggak kartun lagi karena Sentot sudah mulai mengeluarkan jurus datang bulannya. Sedangkan bagi teman-teman yang menyukai tema pendakian, kali ini ada edisi bukan pendakian biasa dengan mengambil tema tamu tak diundang. Yang tanya harganya, untuk kaos 130.000, sementara untuk hoodie-nya 220.000. Tapi dijamin kalian akan dapat harga yang sesuai dengan bahan dan sablon yang premium. Oh ya, untuk teman-teman yang kemarin sempat berlangganan, kalian akan mendapatkan potongan harga ya. Bagi member Sentot Lover akan mendapat potongan 20.000, sementara bagi member Sentot Girang akan ada potongan 10.000 sebagai kompensasi atas batalnya member Sentot Man sebelumnya. Jadi jangan lama-lama karena biasanya pre-ordernya itu hanya 15 hari. Langsung hubungi aja nomor WA yang tertera. Jangan lewatkan bonus stiker set Sentot juga nih. Kita tunggu ya. Malam pun tiba. Dan seiring datangnya malam, aura kontrakan murah angker itu perlahan kembali terasa. Udara di ruang tengah mendadak turun beberapa derajat, jadi lebih dingin, anyep dan lembab. Sementara bau mie ayam yang tadi sore sempat mendominasi ruangan pelan-pelan kalah sama aroma samar yang menyelinap lagi dari arah ventilasi belakang. Mereka yang tadinya masih bercanda dan ngobrol santai otomatis mulai diam satu persatu. Ida merapatkan jaketnya sambil melirik ke arah lorong belakang. Riani menggeser duduknya makin dekat ke arah Yanah. Sementara Bejo dari tadi sudah menggigit kukunya sendiri sampai bunyi kletuk-kletuk. Teror malam ketiga di rumah itu rasanya tinggal menunggu waktu untuk mulai lagi. Malam ketiga itu, mereka berempat benar-benar masuk mode siaga 1. Formasi tidur bergerombol di ruang tengah tetap dipertahankan. Semua pintu dikunci, lampu ruang tengah sengaja dibiarkan menyala. Dan doa apapun yang mereka hafal keluar semua malam itu. Mereka bahkan sengaja begadang sampai lewat jam 2 pagi sambil pura-pura ngobrol supaya nggak ketiduran duluan. Jujur saja, di kepala masing-masing sudah siap kalau sewaktu-waktu bakal muncul kepala buntung, suara ketukan pintu, atau kuntilanak makan tanah part 2. Tapi anehnya, malam itu malah zonk total. Jangankan suara langkah kaki atau suara piring dicuci dari dapur, suara jangkrik di luar rumah saja kedengarannya malas-malasan. Rumah itu sunyi banget, gak ada gangguan sama sekali. Tiba-tiba Sentot yang lagi rebahan sambil menutup muka pakai bantal nyeletuk seenaknya. Ini setannya kayaknya lagi ambil cuti bersama ya, Ed? Edi menoleh kesal. Cuti bersama gimana? Lah ini kehadirannya 0%, jawab Sentot santai. Ya malah bagus dong, kalau bisa cuti aja seterusnya, gak usah gangguin orang, sahut Edi sambil nguap. Sentot diam sebentar lalu duduk pelan sambil menatap Edi.
Berarti ceritanya tamat. Iya juga ya. Edi sempat bengong lalu langsung melotot sendiri. Tunggu, berarti bakal ada gangguan lagi. I don't know kasino Indro, Ed, jawab Sentot polos. Tak karetin bibirmu nanti, Tot. Akhirnya karena capek nungguin jumpscare yang gak datang-datang, mereka semua malah tepar dan tidur nyenyak sampai pagi. Keesokan harinya, rutinitas kembali berjalan normal. Cewek-cewek akhirnya pamit balik ke kos mereka masing-masing karena gak enak juga kelamaan numpang di kontrakan mereka. Setelah nganterin mereka pulang, Edi, Tony, Bejo, dan Tiwul lanjut ngampus seperti biasa. Yang lebih banyak titip absen, nongkrong di kantin, sama ngabisin waktu di burjo sampai sore. Begitu balik ke kontrakan tanpa kehadiran para cewek itu, rumah tersebut langsung kembali ke setelan pabrik. Bau parfum vanila dan sampo floral yang kemarin memenuhi ruang tengah langsung hilang total. Diganti lagi sama bau apek kaos lembab, minyak kayu putih, dan kaos kaki yang nasibnya udah gak jelas. Satu lagi, bau telur rebus. Hari berikutnya, langit mendung gelap dari siang. Mereka berempat pulang dari kampus menuju kontrakan yang dijaga oleh Sentot Man, pahlawan super tak kenal takut sama setan. Karena cuma Sentot satu-satunya manusia di rumah itu yang masih berani tinggal sendirian siang-siang. Ya mungkin karena memang siang hari, atau mungkin juga karena otaknya memang beda jalur. Karena motor Bejo akhirnya sudah diisi bensin hasil patungan, Bejo boncengan sama Tiwul di depan, sementara Edi sama Tony ngikut dari belakang naik motor Edi. Jalanan sore itu lumayan padat, tapi masih lancar. Mereka jalan santai di jalur kiri, dan jarak motor Edi sama motor Bejo paling cuma sekitar 10 meter. Bejo juga bawanya pelan, sementara Tiwul kelihatan santai sambil ngerokok di belakang. Lalu semuanya berubah cuma dalam hitungan detik. Dari arah kanan belakang, sebuah sedan hitam melaju ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi sambil zigzag nyelip kendaraan. Mobil itu nyelip terlalu mepet ke kiri, dan dalam sepersekian detik, bodi kiri sedan itu menghantam keras tang kanan motor Bejo. Motor mereka langsung oleng hebat lalu terpental jatuh ke aspal. Bejo mental ke pinggir jalan, tapi Tiwul terlempar jauh ke depan sampai tubuhnya menghantam trotoar pembatas jalan sebelum berguling keras di aspal. Sedan hitam itu sempat ngerem sedikit, tapi begitu lihat korban jatuh, mobil itu malah langsung tancap gas dan kabur begitu saja di persimpangan. Tabrak lari. Edi langsung menjerit panik. Tony di belakang ikut teriak histeris. Motor mereka dibuang begitu saja di pinggir jalan tanpa peduli lecet atau rusak. Lalu mereka berdua berlari setengah gila ke arah Bejo dan Tiwul yang sudah dikerubungi warga. Bejo masih sadar, jaketnya robek, darah mengalir dari siku dan lututnya, tapi matanya langsung mencari ke arah depan sambil nangis. Ed, Tiwul, Ed. Edi langsung ninggalin Bejo yang mulai ditolong warga dan lari ke arah Tiwul. Begitu kerumunan orang sedikit terbuka dan Edi melihat kondisi sahabatnya itu, lututnya langsung lemas. Tiwul terkapar diam tak bergerak, pelipisnya robek penuh darah, dan kaki kanannya bengkok dengan posisi yang sama sekali tidak wajar. Darah segar mengalir di bawah kakinya bercampur dengan air hujan dan debu aspal. Wul, bangun Wul, istighfar Wul, teriak Edi histeris sambil memangku kepala Tiwul. Tangannya gemetar hebat waktu menyentuh wajah Tiwul yang mulai dingin. Tony yang baru datang langsung terduduk lemas sambil nangis. Panggil ambulan, tolong panggil ambulan Pak. Akhirnya malam itu berakhir di IGD rumah sakit dengan bau alkohol dan obat bius yang menusuk hidung. Bejo cuma lecet dan memar, tapi sejak sampai rumah sakit, dia gak berhenti nangis. Dia duduk di lantai lorong IGD sambil memukul kepalanya sendiri ke tembok. Sedan goblok, aku yang harusnya di sana Ed.
Aku yang bawa motor. Kalau Tiwul kenapa-napa, aku gak bakal bisa maafin diri sendiri. Edi langsung meluk Bejo erat-erat sambil ikut nangis. Ini musibah Jo, bukan salahmu. Yang salah itu yang nabrak. Tiwul langsung dibawa operasi malam itu juga karena tulang kakinya remuk dan ada pendarahan di kepala. Mereka bertiga cuma bisa duduk di depan ruang operasi dengan baju penuh darah Tiwul sambil pikiran kalut kemana-mana. Takut kalau operasinya gagal, takut kalau Tiwul cacat, takut kalau... Astagfirullah, pikiran Edi mulai kemana-mana. 2 jam kemudian, keluarga Tiwul datang dari kampung. Ibunya langsung histeris begitu melihat mereka bertiga penuh darah di depan ruang operasi. Sementara bapaknya berdiri diam dengan mata merah menahan tangis. Maaf Bu, maafin kami. Cuma itu yang bisa keluar dari mulut Edi. Bejo bahkan sampai sujud di depan bapak Tiwul sambil menangis minta maaf karena dia yang bawa motor. Tapi justru hal paling bikin hati mereka hancur adalah saat bapak Tiwul ikut jongkok dan memeluk mereka satu persatu sambil menangis. Sudah nak, ini cobaan. Jangan salahin diri kalian sendiri. Kalimat itu bikin dada mereka makin sesak. Mereka memang bukan saudara sedarah, tapi hidup mereka sudah kayak keluarga sendiri. Makan sepiring berempat, tidur selimut berempat, diteror setan juga berempat. Dan sekarang salah satu dari mereka sedang berjuang di balik pintu operasi itu. Malam itu tak ada satupun yang pulang ke kontrakan. Mereka bertiga bertahan di lorong rumah sakit sampai subuh sambil terus berdoa semoga Tuhan tak mengambil sahabat mereka. Tidak lama kemudian, lampu merah di atas pintu ruang operasi itu akhirnya mati. Sudah lewat jam 3 pagi saat dokter bedah dengan pakaian hijau yang tampak lelah keluar dari ruangan. Lalu Edi, Bejo, Tony dan kedua orang tua Tiwul langsung berdiri bersamaan dan mengerumuni dokter itu dengan nafas tertahan sejak tadi. Keluarga Mas Tiwul? Tanya dokter sambil menurunkan maskernya. Saya bapaknya dok. Bagaimana anak saya? Jawab bapak Tiwul dengan suara gemetar. Dokter itu tersenyum tipis dan senyum kecil itu rasanya langsung melepaskan ribuan ton beban dari pundak mereka semua. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar pak. Pendarahan di kepalanya nggak sampai mengenai saraf vital, hanya gegar otak ringan. Untuk tulang kaki kanannya yang patah juga sudah kami pasang pen. Mas Tiwul sekarang masih dalam pengaruh obat bius dan nanti akan dipindahkan ke ruang perawatan. Masa kritisnya sudah lewat. Mendengar kalimat itu, ibunya Tiwul langsung sujud syukur di lantai rumah sakit sambil menangis haru. Sementara Edi, Bejo dan Tony spontan berpelukan erat dengan mata merah dan nafas gemetar karena sejak tadi mereka benar-benar takut kehilangan sahabatnya. Air mata yang tadi isinya ketakutan sekarang berubah menjadi air mata lega. Singkat cerita, sekitar jam 10 pagi, sinar matahari sudah masuk lewat jendela ruang rawat inap saat Tiwul akhirnya dipindahkan ke kamar perawatan. Kepalanya diperban putih, kaki kanannya digips tebal dan digantung sedikit ke atas. Sementara wajahnya masih pucat karena efek obat bius. Edi, Bejo dan Tony yang dari tadi duduk lesehan di lantai dekat ranjang langsung buru-buru mendekat begitu melihat mata Tiwul mulai bergerak pelan. Wul, kamu dengar suaraku nggak? Tanya Edi cepat. Tiwul mengerjap beberapa kali sambil meringis kecil karena menahan sakit. Lalu matanya bergantian menatap Edi, Bejo dan Tony yang mukanya sama-sama berantakan karena semalaman tidak tidur. Suasananya haru sekali, sampai Bejo sudah siap nangis lagi sambil pegang tangan Tiwul erat-erat. Perlahan Tiwul membuka bibirnya yang kering, lalu mereka bertiga langsung mendekatkan telinga karena mengira sahabatnya itu mau ngomong sesuatu yang menyentuh. Mungkin mau minta maaf, atau mungkin bilang terima kasih karena sudah menemani dia semalaman. Bisik Tiwul lemah.
"Iya Wul, aku di sini. Kamu butuh apa?" jawab Edi cepat. Tiwul menelan ludah pelan sebelum akhirnya berbisik lagi. "Ed, cewek-cewek, Riani dikabari belum? Kalau belum, foto aku dulu yang kayak gini, kirimin ke Riani biar dia nangis." Bejo refleks langsung nempeleng bahu Tiwul yang gak luka sambil nangis. "Sialan kamu Wul, aku udah nangis darah, ngira kamu mau mati. Bangun-bangun otakmu masih mikir cewek." Edi dan Tony langsung ngakak sampai perut mereka sakit. Sementara bapak dan ibunya Tiwul yang baru masuk sambil bawa makanan juga ikut tertawa sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah anaknya yang bahkan habis operasi pun isi otaknya masih tetap absurd. Suasana yang tadi penuh duka akhirnya mencair lagi. Gak lama setelah itu pintu ruang rawat terbuka dan Ida, Sally, Riani, sama Yanah datang menjenguk sambil membawa parsel buah dengan wajah panik setelah dikabari Edi tadi malam. Begitu melihat kondisi Tiwul yang kepalanya diperban dan kakinya digips, Riani langsung menutup mulutnya sambil mulai menangis pelan. Sedangkan Tiwul yang melihat Riani nangis untuk dirinya malah mendadak pasang muka paling sok kuat sedunia sambil senyum tipis ke arah Riani seolah bilang kalau dia baik-baik saja. Di sela obrolan mereka, Edi mundur pelan ke arah sudut ruangan supaya yang lain bisa lebih dekat ke arah Tiwul. Tetapi beberapa detik kemudian, Yanah ikut berjalan mendekat lalu berdiri di sebelahnya. Tanpa banyak bicara, tangan kanan Yanah pelan-pelan menyelinap menggenggam tangan kiri Edi erat sampai rasa capek dan tegang yang dari tadi numpuk di badan Edi rasanya langsung luluh sedikit demi sedikit. Edi menoleh dan Yanah membalas tatapannya sambil tersenyum lembut. Dadanya langsung hangat lagi. Namun momen itu tak berlangsung lama karena ibunya Tiwul tiba-tiba mendekati Edi sambil membawa map rumah sakit. "Ed, ibu minta tolong ya, BPJS, KTP-nya Tiwul sama baju gantinya kan masih dikontrakan semua. Rumah sakit minta berkasnya buat administrasi. Kamu bisa tolong ambilin gak?" Edi langsung terdiam sebentar sambil melirik Bejo dan Tony yang jelas tak mungkin meninggalkan rumah sakit karena harus bantu keluarga Tiwul. Sementara cewek-cewek juga sebentar lagi masuk kelas pengganti. Artinya mau tak mau Edi harus balik ke kontrakan sendirian sekalian mengecek keadaan Sentot yang ditinggal sejak kemarin. Waduh, iya juga ya. Sentot gimana nasibnya? Kasian tuh para setan harus hidup semalam sama Sentot. Iya bu, saya ambilin sekarang aja biar cepat beres, jawab Edi akhirnya. Yanah pelan-pelan melepaskan genggaman tangannya. "Hati-hati ya Ed, sekalian ajak Sentot," bisiknya pelan. Edi mengangguk lalu mengambil kunci motor dan berjalan keluar rumah sakit. Perjalanan menuju kontrakan memakan waktu hampir 45 menit karena jalanan macet dan langit sore mulai berubah jingga saat Edi akhirnya sampai di depan pagar rumah murah itu. Jam sudah menunjukkan 5:30 sore, waktu maghrib, waktu yang paling Edi benci sejak tinggal di rumah kontrakan itu. Namun Edi mencoba tenang karena di dalam masih ada Sentot, manusia aneh yang bahkan setan pun kayaknya malas mengganggunya. Rumah itu terlihat sunyi sekali, auranya terasa beda. Lebih gelap, lebih dingin, dan lebih suram dibanding biasanya. Mudah-mudahan tuh setan-setan gak dianiaya Sentot. Edi berjalan mendekat lalu mengetuk pintu depan pelan. "Tot, kamu di dalam?" Namun tak ada jawaban. Edi mengetuk lagi sedikit lebih keras sampai akhirnya ceklek-klek. Jendela samping tiba-tiba terbuka dari dalam. Lalu kepala Sentot nongol dengan muka polos. "Maaf, Anda siapa ya?" tanyanya datar. "Ini aku Edi, gak usah pura-pura gak kenal. Bukain pintu, ngapain malah buka jendela?" "Edi yang anaknya tukang cendol?" "Gak usah main-main Tot, ini aku lagi penting, buru-buru." "Kalau buru-buru langsung aja masuk lewat jendela Ed."
Ngapain harus lewat jendela? Pintunya buka. Gak bisa, Ed. Kenapa gak bisa? Aku lupa taruh kuncinya. Kok bisa? Ya bisa, Ed. Kenapa bisa sampai lupa taruh kuncinya? Bukannya biasanya nyantol di lubang kuncinya. Kemarin karena aku sendirian, aku iseng mainan kuncinya, Ed, tapi lupa naruh. Tiba-tiba pandangan Edi tertuju pada tangan kiri Sentot. Lah itu apaan? Apaan apa, Ed? Itu di tangan kirimu apaan? Kunci bukan? Loh, ini kuncinya, Ed. Wah, kamu hebat, Ed. Langsung bisa menemukan. Kamu yang aneh. Kunci dipegang bilang hilang. Ayo buruan bukain pintunya. Beberapa detik kemudian pintu rumah terbuka pelan. Aroma apek bercampur samar wangi melati langsung menyambut begitu Edi melangkah masuk ke dalam kontrakan. Sentot berdiri di dekat ruang tengah sambil pakai kaos kebesaran dan celana pendeknya. Rambutnya acak-acakan seperti habis bangun tidur. Tumben kamu diem aja, gak banyak ngomong, kata Edi sambil menaruh kunci motor di atas meja. Sentot tak langsung menjawab. Bocah itu malah menengok ke arah lorong belakang yang menuju dapur, lalu mendekat pelan ke Edi. Ed, bisiknya lirih. Apa? Tadi ada yang nyariin kamu. Jantung Edi langsung tidak enak. Siapa? Sentot mengangkat bahu. Gak tahu, Ed. Orangnya gak masuk rumah sih. Berdiri di depan pintu belakang doang. Laki apa perempuan? Sentot mikir sebentar. Gak tahu juga, Ed. Soalnya kepalanya gak ada. Alah, jangan ngawur kamu, Tot. Aku serius, Ed. Kalimat itu sukses bikin langkah Edi otomatis berhenti di tengah ruang tamu. Bulu kuduknya langsung meremang. Refleks matanya melirik ke arah lorong belakang yang remang-remang karena cahaya maghrib mulai habis. Jangan bercanda soal begituan. Beneran, Ed? Jawab Sentot santai. Dia ngetuk pintu belakang 3 kali terus diem. Aku buka jendela dapur. Dia berdiri di kebun sambil bawa kepalanya sendiri. Edi langsung menelan ludah kasar. Terus aku bilang, maaf mas, mbak, Edinya lagi keluar, besok datang lagi aja ya. Astagfirullah, Tot, kamu malah bikin janji ketemu, hardi Edi sambil melotot. Sentot malah bingung sendiri. Masa tamu dicuekin, Ed, kan? Udah, gak usah bahas begituan, bikin merinding. Edi memijat pelipisnya kuat-kuat. Rasanya baru beberapa jam yang lalu mereka nangis ketakutan di rumah sakit. Sekarang rumah ini sudah mulai lagi kirim teror. Belum sempat Edi ngomel lebih panjang, tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari arah belakang rumah. Tubuh Edi langsung kaku. Sentot nyeletuk lagi. Nah, tuh dia. Kayaknya orangnya datang lagi, Ed. Diem kamu, Tot. Jangan bercanda. Aku ini lagi buru-buru. Aku mau cari berkas-berkasnya si Tiwul. Orangnya di rumah sakit ketabrak sedan. Astagfirullahaladzim. Terus sedannya gak kenapa-napa, Ed? Harusnya Tiwul yang kamu tanyain dia kenapa-napa apa enggak. Ya kan kalau sedannya gak kenapa-napa bisa dimintai tanggung jawab. Sedannya lari. Udah gak pakai ban. Ya pakai ban, maksudnya melarikan diri. Melarikan diri dari apa? Dari tanggung jawab, gara-gara nabrak Tiwul dan dia gak mau tanggung jawab, makanya dia lari. Udah gak pakai ban, malah ngulangin lagi. Tanpa babi bu, Edi langsung setengah lari menuju kamar belakang. Lalu begitu pintunya dibuka, hawa pengap khas kamar lembab itu langsung menampar wajahnya. Edi buru-buru jongkok di depan lemari plastik reot milik Tiwul sambil ngacak-ngacak isi laci untuk mencari dompet, KTP, kartu BPJS, dan beberapa baju ganti seadanya. Tangannya bergerak cepat memasukkan kaos, celana kolor, sama map plastik ke dalam kresek minimarket karena pikirannya cuma fokus satu, balik ke rumah sakit secepat mungkin. Namun, ketika Edi sedang sibuk ngeberantakin isi lemari sambil ngomel sendiri soal betapa kacaunya hidup mereka akhir-akhir ini,
Tiba-tiba dari belakang lehernya terasa ada hembusan angin yang dinginnya tak normal. Bukan dingin angin sore biasa, tapi anyep. Lalu pelan-pelan dari arah kolong kasur lipat tepat di belakang tubuhnya terdengar suara gesekan disusul suara tawa kecil yang melengking tipis. "Sendirian aja, Mas? Temennya mana?" Suara itu menggema persis di dekat telinga kiri Edi. Dan di saat yang bersamaan, ujung belakang kaosnya mendadak ditarik kuat ke arah bawah kolong kasur. Kalau kejadian itu terjadi 2 atau 3 hari lalu, mungkin Edi sudah lompat sambil jerit-jerit, nangis terus kabur menabrak pintu. Tapi sore itu kondisinya berbeda. Kepalanya sedang penuh dengan bayangan darah tiwul di jalan, suara tangisan ibunya di rumah sakit, dan tagihan administrasi yang membuat otaknya mumet. Rasa takutnya seperti tertimbun emosi dan capek. Bukannya lari, Edi malah langsung berdiri tegak sambil membalikkan badan dengan mata melotot tajam ke arah kolong kasur yang gelap. "Diam, setan sialan!" bentaknya keras sampai gema suaranya memantul ke seluruh kamar. "Temanku lagi masuk rumah sakit. Otakku lagi mumet ini. Kamu malah ikutan ganggu. Demit gak punya otak. Minggir, aku gak ada waktu ngurus kamu." Saking emosinya, Edi langsung menendang pinggiran kasur lipat itu keras-keras sampai kasurnya bergeser dan nabrak tembok. Anehnya, setelah dibentak habis-habisan begitu, suara tawa tadi langsung hilang total. Tarikan di kaos Edi juga lepas seketika. Kamar itu mendadak kembali hening seperti tak terjadi apa-apa. Sampai-sampai Edi sendiri bengong beberapa detik. "Minggir!" omelnya sekali lagi sambil nyomot kresek isi barang-barang tiwul. Edi lalu keluar kamar sambil masih misuh-misuh sendiri sepanjang lorong rumah. "Ayo Tot, ikut." Belum selesai Edi ngomong, Sentot ternyata sudah berdiri di depan pintu sambil membawa tas ransel besar yang kelihatannya berat banget. "Ayo Ed," ucap Sentot santai. "Mau kemana kamu bawa tas segede itu?" tanya Edi bingung. "Ya ikut kamu Ed, kita kan mau ke rumah sakit," jawab Sentot polos. "Iya, tapi gak perlu semua baju dibawa," protes Edi sambil melotot. "Ini gak cuma baju Ed, ini ada tenda juga." "Apalagi bawa tenda, buat apaan?" bentak Edi makin emosi. Sentot cuma nyengir kecil sambil menepuk-nepuk tasnya. "Siapa tahu gak kebagian tempat menginap Ed?" "Wah, karepmu." Edi langsung mematikan semua lampu rumah, keluar sambil mengunci pintu utama pakai sisa tenaga dan kesabarannya, lalu buru-buru naik ke motor metik. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah sakit, dadanya masih naik turun menahan emosi. Namun di tengah jalan itu, Edi malah sadar satu hal yang agak lucu. Ternyata kalau manusia sedang benar-benar stres dan pikirannya penuh sama urusan hidup yang lebih nyata, rasa takut sama setan itu bisa kalah sendiri. Setengah jam kemudian mereka sampai lagi di rumah sakit. Lalu begitu Edi menyerahkan KTP, kartu BPJS dan baju ganti tiwul ke ibunya, barulah dadanya terasa sedikit lega. Minimal satu urusan sudah selesai. Karena kondisi tiwul memang belum memungkinkan untuk langsung pulang, dokter mewajibkan dia rawat inap hampir seminggu penuh supaya jahitan operasinya bisa dipantau, sekaligus untuk latihan jalan pakai kruk setelah efek operasi di kakinya membaik. Selama beberapa hari itu, Edi, Bejo, Tony, bahkan Sentot gantian menjaga di rumah sakit. Tidur di lantai lorong pakai tikar tipis, makan mie instan cup tengah malam, sampai gantian beli obat sudah menjadi rutinitas baru mereka. Menjelang hari kepulangan tiwul, sempat terjadi perdebatan kecil di ruang rawat inap karena bapak dan ibunya pengen tiwul cuti kuliah 1 semester, lalu pulang ke Gunung Kidul untuk pemulihan total. "Le, kamu mbok cuti kuliah dulu 1 semester, pulang ke kampung, dirawat ibu biar tulangmu cepat nyambung,"
Jangan maksain tinggal di kontrakan. Bujuk ibunya sambil ngelus kepala Tiwul pelan. Namun di luar dugaan, Tiwul yang biasanya cengengesan malah mendadak serius. "Enggak bu, Tiwul enggak mau cuti," jawabnya tegas. "Teman-teman kan udah mulai nyicil skripsi. Kalau Tiwul cuti, nanti lulusnya ketinggalan sendiri. Aku enggak mau ngerepotin bapak sama ibu lebih lama untuk bayar UKT. Pokoknya Tiwul tetap tinggal di kontrakan, tetap kuliah, walaupun jalannya pakai kruk." Ngapain Tiwul bawa-bawa truk? Bisik Sentot tiba-tiba. "Kruk, bukan truk. Itu buat jalan namanya kruk," jawab Edi pelan sambil mijit pelipisnya. "Padahal kan lebih enak naik truk, tinggal duduk gak usah jalan." "Kamu itu maunya apa sih, Tot?" Oke teman-teman, sampai sini dulu episode Sentot kali ini. Kita akan lanjutkan ceritanya pada episode berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih sudah meramaikan kolom komentar dan juga setiap video dari Ada Apa Gerangan ya. Dengan semangat dari kalian, channel ini tetap lanjut jalan. Terima kasih untuk semua doanya, terima kasih untuk sawerannya, terima kasih untuk segala dukungan yang diberikan. Semoga semua dukungan dari teman-teman ini mendapatkan balasan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, bagi teman-teman yang mau pesan atau ikutan pre-order kaos Sentot dan juga kaos bukan pendakian biasa, kalian bisa hubungi aja nomor WA yang dicantumkan di deskripsi ya. Nanti langsung WA saya aja lewat nomor tersebut. Dan untuk teman-teman yang kemarin sempat berlangganan member Sentot Lover atau Sentot Girang, akan ada beberapa potongan untuk mengganti atau memberikan kompensasi atas dibatalkannya member oleh YouTube, supaya teman-teman yang kemarin udah ikutan member nggak terlalu kecewa. Oke, gitu aja. Bagi teman-teman yang mau nyawer, kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar. Saya sematkan paling atas, biar Sentot bisa makin goyang. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.